Pertama, langit malam terasa sunyi dari sebuah lantai menara tertinggi. Seorang lelaki bertubuh bidang dan proporsional, bermata gelap dan berwajah maskulin dan sangat tampan, dengan tinggi 187 cm. Dia berdiri tegap di depan dinding kaca yang menunjukkan pemandangan kota. Kekuasaan, kejayaan, kekayaan dan bahkan wibawa seorang pemimpin merupakan julukan lelaki berkuasa itu. Akram Grandon, lelaki berusia 30 tahun, seorang pengusaha paling kaya dan berkuasa, bahkan kekuasaan dan kekayaannya berada di titik mengontrol perekonomian negara. Tak ada satu orang pun yang berani mengusik dirinya. Dia berdiri tegap, dengan salah satu tangan di kantung, satu lagi memegang rokok besar kesukaannya. "Bos!" Tiba-tiba ada suara seseorang memecah pemikiran lelaki hebat yang terkenal sangat dingin dan kejam. Akram menoleh ke belakang. Wajahnya itu benar-benar terlihat sempurna dari arah manapun kita memandang. Ketika melihat jika orang yang hendak melapor kepadanya ini adalah Drake, lelaki berusia 30 tahun yang menjadi kaki tangan Akram selama ini, Akram menghadapkan dirinya lagi ke arah pemandangan malam kota-kota yang gemilang bercahaya penuh kemegahan. "Bos, aku sudah mendapatkan mengenai gadis itu. Namanya adalah Edelweiss. Gadis berusia 23 tahun. Dia adalah seorang penari pole dance di klub Diamond. Berdasarkan penyelidikan yang sudah dilakukan, Edelweiss memiliki ibu yang sedang sakit kanker, sedangkan ayahnya di penjara, dan dia suka menari sejak kecil. Dia memulai karir pole dance-nya 2 bulan ini dan menjadi buah bibir para pengusaha kaya raya. Berdasarkan informasi, Edelweiss terpaksa menjadi penari pole dance di klub karena terkena PHK kerja di perusahaan sebelumnya." Dre memberikan informasi penuh mengenai Edelweiss, seorang gadis yang menjadi buah bibir di antara penguasa. Edelweiss sangat terkenal karena tariannya yang mempesona, juga kecantikannya yang tiada tanding. Siapapun yang pernah melihatnya, semuanya mengakui kecantikan Edelweiss. Tetapi bukan kecantikannya yang membuat Edelweiss terkenal, namun sikapnya yang tidak menerima siapapun di sisinya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Edelweiss. Akram mendengar kabar itu dan meminta Drake menyelidiki mengenai gadis yang katanya sangat cantik itu. "Menarik sekali. Mari kita lihat dia secara langsung. Bawa anggota kita dan bersiaplah menutup klub itu 30 menit setelah aku membereskan kelompok Smurf. Buat gadis itu menari untukku malam ini." Perintah Akram menyeringai tajam. Dia mematikan rokoknya dan melihat pantulan dirinya di dinding kaca yang sudah sama warnanya dengan langit malam. Mungkin orang-orang mengira kesuksesan Akram sekarang adalah karena perusahaannya yang sudah menjadi perusahaan adidaya secara turun-temurun. Semua orang itu salah. Akram Grandon bisa menjadi seseorang yang sangat berkuasa adalah karena dia juga memiliki profesi lain. Ialah seorang bos mafia yang akan melenyapkan semua musuhnya secara senyap. Tak akan ada yang bisa lepas darinya. Begitulah Akram mengakuisisi banyak sekali perusahaan menjadi miliknya. Darah panas yang ingin menjadi yang terhebat mengalir di nadinya. Akram tidak akan pernah puas. Dia akan membuat semua orang tunduk di bawah kakinya. Langkah kakinya terlihat begitu berwibawa,
Sekarang ini dia akan meringkus dan menghabisi kelompok Smurf yang mencoba mengkhianatinya dengan menyelundupkan hasil perluasan lahan yang dilakukan oleh anggota Akram. Kebetulan kelompok Smurf dan ketuanya sedang berada di Kub Diamond, kub termahal dan paling elit di negeri itu. Hanya dalam beberapa saat di dalam perjalanan, Akram dan anggotanya sudah tiba di klub. Musik yang memekak telinga terdengar di segala penjuru. Letak anggota Smurf yang berjumlah 10 orang sudah diketahui. Mereka berada di ruangan VVIP Group. Hamburkan semuanya, ayo kita berpesta. Lelaki yang dikatakan sangat hebat itu tak akan tahu jika kita mengambil lahannya sedikit dan sudah kita jual. Hahaha, menyedihkan sekali dia bisa ditipu oleh kelompok kecil seperti kita. Ayo berpesta. Minumlah, teriak ketua Smurf yang sedang menggali kuburannya sendiri. Mereka semua belum tahu jika semua pengunjung yang ada di klub sudah dikosongkan oleh Akram. Brak! Akram langsung mendobrak pintu dengan kakinya. Seketika itu musik di ruangan berhenti, dan Edelweiss yang kebetulan menari di hadapan tamu VVIP berhenti menari dan berdiri dengan wajah yang sangat terkejut. Apa yang kalian lakukan? Kenapa musiknya berhenti? Cepat nyalakan dan mari berpesta. Teriak ketua Smurf itu tidak sadar jika di belakangnya sudah ada Akram yang ia hina sejak tadi. Karena itulah semua orang menjadi diam dan keringat dingin. Mereka ingin melarikan diri dari tempat ini sekarang juga. Dasar tidak becus. Jika tidak kalian nyalakan maka... Belum sempat dia melanjutkan ucapannya, sembari ia mabuk, Akram dengan tenang sudah menarik bahu lelaki itu dan membuatnya tersungkur terjatuh. Ah, siapa yang berani mendorongku? Awas saja kau ya! Teriaknya belum sadar jika lelaki itu adalah Akram Glendon, seorang pemilik perusahaan adidaya di siang hari dan menjadi bos mafia ke-8 di malam hari. Akram Glendon, seseorang yang tak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Tuan Akram. Lelaki itu langsung takut dan dia sadar jika nyawanya sudah terancam. Dia yang ceroboh itu telah membawa mereka semua ke jurang kematian. Ampun Tuan. Tanpa menunggu lama, dia meminta ampun, tetapi tendangan yang begitu kuat mengenai wajahnya sampai kepalanya berdengung dan darah bercucuran di sana. Semua wanita penghibur yang ada di ruangan itu berlarian kabur keluar. Edelweiss juga ingin kabur, apalagi ketika lelaki mengerikan yang bernama Akram itu sampai. Mata Akram terus menatap tajam ke arahnya seolah dia akan dilahap hidup-hidup. Nona, sebaiknya berdiri di sana dan tonton saja pertunjukan ini. Kau tidak ingin ikut mati bersama mereka kan? Bisik Akram menyeringai tajam. Wajahnya terasa seperti dewa kematian yang bisa mengambil nyawa siapa saja. Sungguh, wibawa keberadaan dan hawa ketakutan yang dibawa lelaki ini tidak main-main. Edelweiss terlihat gagap. Tangannya gemetaran dan dia berdiri terpaku melihat bagaimana Akram menghabisi semua orang yang ada di ruangan itu satu persatu menggunakan tangan kosong. Bak, buk, bak, buk. Suara tinju,
tendangan terdengar begitu nyaring, bahkan mungkin tengkorak orang-orang itu pasti sudah retak. Hal yang diketahui Edelweiss adalah jika semua orang yang ada di ruangan sudah terkapar tak sadarkan diri, dipenuhi oleh darah di mana-mana. Akram menghela nafasnya seolah-olah dia baru saja melakukan olahraga untuk membuang stres. Dia melukai orang-orang itu, namun dia sama sekali tidak merasa bersalah. Drake. Akram memanggil Drake dan beberapa anggotanya yang sejak tadi diam di belakang Akram. Bereskan mereka semua. Aku ingin bersenang-senang dengan gadis ini. Perintah Akram sepenuhnya sudah menatap tajam ke arah Edelweiss. Akram meraih sampannya yang ada di atas meja dan meneguknya. Dia duduk di kursi sofa dengan tangan terlentang seperti seorang penguasa duduk santai. Ruangan itu memiliki panggung kecil di mana Edelweiss tadi menari untuk menghibur para tamu VVIP. Kalau dilihat secara langsung memang sangat cantik sekali, seru Akram menilai Edelweiss dari atas hingga bawah. Hei kau, menarilah untukku. Aku ingin lihat sehebat apa tubuhmu menggeliat di antara tiang kecil itu. Perintah Akram membuat Edelweiss yang tadi menunduk ketakutan dan bergetar hebat segera terpelanjat. Wajah cantik yang mengenakan riasan tipis itu terlihat begitu pucat sampai membuat Akram terkekeh lemeh. Kau seperti mayat hidup. Apa yang kau lakukan berdiri di situ? Cepat menari untukku. Sekali lagi Akram memerintahkan Edelweiss untuk melakukan apa yang ia suruh. Saat ini hanya nyawa yang dipikirkan oleh Edelweiss. Bagaimana dia tidak ingin mati di hadapan lelaki mengerikan ini? Baik tuan, balas Edelweiss hampir saja ingin menangis karena terlalu takut. Edelweiss mengatur pernafasannya agar tidak terlalu gugup. Dia mulai memegang tiang besi lalu memulai tariannya. Tarian yang ingin menyelamatkan hidupnya. Begitu anggun, sangat lihai dan setiap lekuk tubuhnya memperlihatkan bagaimana gadis ini menikmati tariannya. Ekspresi wajahnya menunjukkan jika ada cerita di balik tarian itu. Wajah cantik yang mungil itu, dengan tinggi badan hanya 160 cm. Dia terlihat sangat cantik dan mungil dibandingkan dengan Akram. Selama hidup, belum pernah ada yang membuat Akram terpesona seperti ini. Bukan hanya karena kecantikan yang luar biasa, namun juga tarian Edelweiss yang entah mengapa memiliki cerita dan menyentuh hati yang dikira oleh Akram sudah mati sejak dulu. Edelweiss menari tanpa iringan musik. Dia sudah mengerahkan semua kemampuan yang ia miliki. Edelweiss mengakhiri tariannya dan dia berdiri menunduk di hadapan Akram. Tuan, aku sudah memenuhi perintahmu. Bisakah aku kembali pulang? Edelweiss yang katanya tidak bisa didekati itu sedang bergetar ketakutan di hadapan Akram. Entah mengapa hal itu semakin membakar adrenalin Akram ingin menjadikan Edelweiss sebagai simpanannya. Episode 2,